Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di awal pekan ini. Saya Hersu Benoaris. Sebuah pukulan keras untuk mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan orang kepercayaannya Basuki Hadi Mulyono datang dari negerinya Ratu Elizabeth, dari luar negeri. Media besar asal Inggris, The Guardian, menulis laporan panjang tentang IKN yang membuat banyak pejabat di Jakarta itu terdiam. Wartawan The Guardian, Michael Nielsen, melaporkan langsung dari Nusantara. Itu karena ditulisnya bahwa Michael Nielsen in Nusantara, begitu dalam tulisan itu. Dan judulnya sederhana tapi cukup menghantam. Indonesia's News Capital Nusantara in Danger of Becoming a Ghost City. Ibu kota baru Indonesia, Nusantara terancam menjadi kota hantu. Satu kalimat itu yang cukup untuk mengguncang narasi besar yang selama ini coba dibangun oleh mantan Presiden Joko Widodo, bahwa IKN itu adalah simbol pemerataan, simbol keadilan, simbol masa depan Indonesia. Tapi sekarang, 1 tahun setelah pemerintahan Prabowo Subianto berjalan, proyek itu justru jadi bahan bulian para netizen, dan di dunia internasional ini menjadi sindiran global. Dan yang ironis, serangan itu datangnya dari negara tempat salah satu penasihat Jokowi, yakni Tony Blair, yang dia berasal dari Inggris. The Guardian ini bukan media kecil, laporannya sering menjadi referensi global. Tapi media yang berhaluan konservatif dan cenderung kiri itu memang sering melakukan kritik-kritik terhadap kelompok-kelompok global ya, seperti tempat Tony Blair ini. Tony Blair kan posisinya di situ. Dia banyak menjadi penasehat dari kepala negara, mantan kepala negara, bahkan dia disebut dalam sebuah investigasi disebutkan dia menjadi penasihat dari beberapa diktator di kawasan Asia Tengah. Ketika media seperti itu, The Guardian menyebut Nusantara itu terancam menjadi kota hantu, itu bukan lagi kritik biasa, itu sinyal bahwa proyek warisan Jokowi mulai kehilangan legitimasinya secara internasional. Mari kita sedikit mundur ke masa Jokowi. Sejak awal IKN ini bukan sekedar proyek pembangunan, tapi proyek legacy, proyek ego politik. Jokowi ingin dikenang seperti halnya presiden-presiden sebelumnya. Kalau Presiden Bung Karno itu salah satunya tentu saja Monas. Ada juga Masjid Istiqlal. Soeharto wah, terkenal di bendungan-bendungan, juga jalan-jalan ya. Dan bendungan-bendungan itu, irigasi itu berkaitan dengan proyek swasembada pangan. Ini yang salah satu banyak dibanggakan di eranya Presiden Soeharto. Tapi masih banyak lagi catatan-catatan lain ya. Dan untuk memberi kesan bahwa proyek ini berkelas dunia, maka itulah kemudian Jokowi mengundang Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, kemudian ada Masayoshi Son, itu dari Jepang, dan putra mahkota Uni Emirat Arab. Mereka itu duduk di Dewan Penasehat IKN. Kalau Masayoshi Son itu bukan hanya dia jadi penasehat, pada waktu itu SoftBank itu rencananya juga akan menanamkan investasinya ratusan juta dolar di IKN, tapi ternyata kemudian kabur bersamaan dengan mundurnya Masayoshi Son dari posisi sebagai Dewan Penasehat IKN. Nah, pesannya saya kira ya waktu-waktu itu yang ingin dibangun oleh Joko Widodo adalah IKN itu diakui dunia. IKN itu kelasnya dunia. Lihat saja para penasehatnya. Itu kira-kira yang coba dibangun oleh Joko Widodo. Tapi kan ini di antara branding dengan realita kan harus berbanding lurus ya. Saya selalu menyebutnya ini kalau kemudian antara produk dengan brandingnya itu tidak nyambung, itu terlampau jauh, itu jadinya bubble. Mungkin orang tadinya terpikat, tapi setelah kemudian mereka tahu realitasnya atau mereka sudah membeli produknya, ya mereka bukannya terkesan, malah mereka marah-marah karena tidak sesuai dengan yang dijual sebagai brandnya itu. Dan ironinya ini sekarang dalam kasus IKN dan Joko Widodo itu adalah datang dari arah yang sama. Sekarang justru media dari Inggris, negeri asal Tony Blair, yang menulis bahwa Nusantara berisiko menjadi kota hantu. Nah, yang lebih menarik kan selama ini Presiden Prabowo Subianto itu justru hanya diam saja. Kalau kita mendengar misalnya pernyataan bahwa Presiden ingin agar pada tahun 2028 IKN itu menjadi ibu kota politik, itu bukan datang langsung dari mulut Prabowo, tapi dari mulut Basuki Hadi Mulyono misalnya ya, ketika dia baru bertemu dengan presiden. Ya, ini kalau kita kesankan bahwa
Pak Prabowo tidak ikut mengecam seperti para pengkritik, tapi juga tidak melakukan pembelaan. Jadi ya apa ya, ini kalau orang Jawa, diamnya orang Jawa itu bisa diartikan tidak loh ya. Dia tidak mau menyatakan tidak, tapi sebenarnya dia tidak. Itu gaya khas orang Jawa. Saya tidak tahu apakah Pak Prabowo ini masih seperti Jawa, seperti orang Jawa lainnya, karena Pak Prabowo kan kita tahu ibunya berasal dari Manado dan dia juga sudah lama sekali tinggal di luar negeri ya. Masa kecilnya itu banyak di luar negeri ketika mengikuti bapaknya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo itu menjadi pelarian politik di era Orde Lama, di eranya Bung Karno. Prabowo tahu memang laporan seperti ini bisa menjadi justifikasi paling sah untuk dia mulai menjauh dari proyek warisan Jokowi tanpa harus berbicara secara frontal gitu ya. Kadang diam itu seperti saya sebutkan tadi bukan tanda setuju. Diam itu juga strategi. Mari kita bahas apa sih yang ditulis oleh The Guardian. Laporan itu menggambarkan bahwa IKN bukan sebagai kota masa depan tapi kota yang sunyi. Begini mereka itu The Guardian menulis, saya kutip langsung ya. Di dalam hutan lebat, sebuah jalan raya multilane tiba-tiba terbuka di antara pepohonan, mengarah ke sebuah istana dengan burung Garuda bersayap yang berkilau di bawah matahari khatulistiwa. Namun di antara deretan gedung-gedung futuristik baru itu, boulevard-boulevard Nusantara nyaris kosong. Hanya beberapa tukang kebun dan turis yang penasaran. Itu ditulis di The Guardian tanggal 29 Oktober 2025. Ya, pekan lalu ya, baru beberapa hari yang lalu lah. Laporan itu juga menulis 3 tahun sejak mantan Presiden Joko Widodo meluncurkan ibu kota baru yang ambisius, beberapa pihak khawatir bahwa proyek ini berisiko menjadi kota hantu berkelas dan data manusianya menohok. Sekitar 2.000 pegawai negeri dan 8.000 pekerja konstruksi saat ini tinggal di Nusantara, jauh dari target 1,2 juta orang pada tahun 2030. Jadi ini kalau ke kota hantu, apakah yang dimaksud orang-orang yang ada 2.000 sampai 8.000 orang itu yang jadi hantunya? Tentu saja metafora ya, untuk menggambarkan kosongnya ibu kota itu ya, rencana ibu kota, karena dari 1,2 juta misalnya targetnya hanya ada sekitar 10.000 orang dong. 10.000 orang itu pun yang menetap berarti hanya 2.000 pegawai. Ini kalau ini data versi dari The Guardian ya, dan 8.000 pekerja konstruksi ini kan setelah ini mereka pasti akan keluar dari KN itu. Pekerja konstruksi bernama Bejo bahkan berkata, ini kelihatannya mungkin nama samaran ya. Kami masih bekerja, tapi lemburnya lebih sedikit dan uangnya juga lebih sedikit. Bangunan ada, jalan ada, tapi manusianya tidak ada. Inilah yang disebut oleh The Guardian sebagai kota hantu. Yang menarik, The Guardian itu ternyata bukan satu-satunya media asing yang ikut menyoroti IKN dan menggunakan terminologi yang sama. Anadolu Agensi dari Turki menulis, proyek ambisius Nusantara menghadapi ketakutan menjadi kota hantu karena keterlambatan pembangunan dan sedikitnya warga yang pindah. Znews dari India itu menulis hal serupa. Nusantara berisiko menjadi kota hantu. Artinya narasi ini bukan cuma suara media barat. Ini sudah menjadi persepsi global. Di dalam negeri juga banyak yang menyatakan semacam itu. Pengamat banyak, tapi banyak juga media-media di dalam negeri yang mengutip pemberitaan dari The Guardian ini. Saya melihat misalnya Detikcom dan kemudian CNN, ini media yang sama-sama bergerak naung dalam satu grup, Transcorp juga menulis berita yang sama, mengutip dari The Guardian. Ini artinya bukan narasi satu media barat kemudian yang sering disebut sebagai framing ya, gitu ya, framing negara barat. Ini sudah menjadi persepsi global. Sementara di dalam negeri, kalau media-media tadi masih mengutip media internasional seperti CNN dan Detikcom tadi, di media Indonesia itu juga mengulas istilah kota hantu. Bahkan ini ada anggota DPR sampai meminta otorita IKN menjelaskan kenapa narasi Ghost City bisa muncul dan tidak ditepis dengan data yang kuat. Artinya kekhawatiran ini sudah bukan gosip, ini sudah menjadi wacana publik dan itu publik internasional, publik global. Nah, di tengah derasnya kritik itu muncullah Basuki Hadimulyono, loyalis Jokowi, mantan Menteri PUPR yang sekarang menjabat menjadi Kepala Otorita IKN. Saya kira dia memang harus pasang badan karena bukan hanya karena dia menjadi Kepala Otorita IKN sekarang, tetapi bagaimanapun dia adalah pada waktu awal IKN ini bangun, ketika membangun infrastruktur dasar, kan disebutkan bahwa dari 460 triliun anggaran IKN itu, 20% itu disiapkan oleh negara melalui APBN dan 80%-nya itu diharapkan dari investor internasional gitu ya.
Tapi sejauh ini yang kita tahu kan baru datangnya itu, baru pembangunan yang ada datangnya dari APBN tadi sekitar 90-an triliun, dan itu memang dibangun di eranya Basuki Hadi Mulyono ketika dia menjadi Menteri PUPR. Salah satunya yang paling monumental sekarang tentu saja adalah Istana Presiden di sana yang ada garudanya gede di situ ya. Dan waktu itu diharapkan dengan dibangun infrastruktur dasar itu kemudian mengundang para investor, ya investor yang kata Jokowi sudah oversubscribed. Basuki menepis tudingan kota hantu dan menegaskan tidak ada proyek yang mangkrak. Kata dia bahkan ini ada komitmen investasi di IKN mencapai 225 triliun. Gede banget ya. Tapi perhatikan kata kuncinya komitmen, bukan realisasi. Ya, ini sama dengan kayak Jokowi tapi lebih halus ya. Kalau Jokowi kan gedabrus dengan menyatakan bahwa itu adalah over subscribe gitu. Yang sampai sekarang kemudian itu masih banyak dikutip ya pernyataan-pernyataan dari Joko Widodo itu. Kalau over subscribe, kenapa dia kalau kemudian harus minta tolong pada para Taipan membuat konsorsium Nusantara yang kemudian melakukan groundbreaking di akhir masa jabatan dia. Ini ada 10 Taipan yang tergabung dalam konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Aguan. Tapi belakangan kan kemudian setelah groundbreaking nggak dilanjutkan lagi. Ya karena kata Aguan kan pada waktu itu untuk menyelamatkan wajah presiden, presidennya Joko Widodo. Setelah Joko Widodo nggak jadi presiden lagi, ya kan nggak perlu ada yang diselamatkan lagi ya. Karena ini bukannya proyeknya Prabowo. Jadi kalau toh ini mangkrak di Prabowo sebenarnya nggak akan disalahkan. Nah dari total komitmen yang disebut oleh Basuki tadi itu katanya 66,3 triliun investasi swasta murni, kemudian 158 triliun rupiah itu lewat KPBU. KPBU ini pasti kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya. Kemudian 48,8 triliun dari APBN 2025-2028. Ya kalau ini bukan komitmen investasi dong ya. Ini anggaran yang disediakan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Faktanya sebagian besar itu masih janji di atas kertas, belum cair, belum jadi bangunan. Kalau kita lihat data The Guardian, mereka mencatat juga penurunan drastis pendanaan negara. Di bawah Presiden Prabowo, pendanaan negara untuk IKN turun lebih dari setengahnya, dari 2 miliar pound sterling ya, mereka menggunakan datanya di tahun 2024 menjadi 700 juta pound sterling di tahun 2025. Inilah bukti bahwa Prabowo mulai berhitung. Dia tak ingin menanggung beban warisan Jokowi sepenuhnya. Apalagi ketika APBN mulai seret, mulai ketat, dan defisit terus diawasi. Bagi Jokowi jelas ini bukan sekedar proyek, ini adalah simbol warisan. Bagi Prabowo ini potensi jebakan fiskal. Dan di tengah keduanya Basuki berperan sebagai penjaga ini. Penjaga warisan Jokowi sekaligus penyelamat citranya sendiri. Kalau tidak ini nanti kan Basuki dianggap sebagai hantu yang membangun istananya sendiri kan. Kalau meminjam istilahnya dari The Guardian ya Pak Basuki, jangan baper dulu karena yang menyebut kota hantu itu adalah The Guardian. Jadi kalau ada penghuninya ya berarti hantu dong di dalam sebagai penghuninya. IKN dulu disebut sebagai kota masa depan. Coba deh buka-buka lagi narasinya ya, bagaimana Jokowi itu ketika menyampaikan pidatonya. Pagi. Ya tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Sudah sering saya sampaikan bahwa Nusantara ini adalah masa depan Indonesia. Dan investasi di IKN adalah membeli masa depan. Tadi pagi saya membandingkan indeks kualitas udara di Jakarta, di Singapura, di Melbourne, dan di Paris. Angkanya seperti apa? Dan di Nusantara. Di Jakarta 176. Di Singapura 44. Di Melbourne
38 dan di Paris 38. Dan standar udara yang baik adalah 0 sampai 50. Di Jakarta jauh sekali dari standar itu. Saya kira bukan Jakarta tapi Jabodetabek. Dan di Nusantara belum diukur. Saya lihat mau nunggu-nunggu. Belum diukur, tetapi saya meyakini pasti di sekitar 20-an. Apalagi nanti kalau sudah kendaraan yang combustion sudah nggak boleh, yang diperbolehkan hanya electric vehicle, maka nol. Karena penggunaan energi di sini juga yang diperbolehkan adalah energi hijau. Inilah konsep Nusantara ke depan. Sekarang di media dunia menyebutnya kota hantu. Perbedaannya nggak lama, hanya 2 tahun, tapi maknanya ini loh yang memberitakan adalah media besar di dunia, media yang berpengaruh di dunia. Bangunan bisa berdiri, jalan bisa terbentang, tapi kota tidak hidup tanpa manusia. Dan mungkin ini adalah tragedi dalam politik ketika seorang presiden ingin meninggalkan warisan, tapi yang tertinggal justru bayangannya sendiri. Jokowi membangun istana megah di tengah hutan, tapi bagi dunia yang mereka lihat bukan kemegahan, melainkan kesunyian. Dan bagi Presiden Prabowo, saya kira ini menjadi alasan paling logis untuk berhenti melanjutkan mimpi orang lain. Karena warisan tanpa jiwa bukanlah kebanggaan, melainkan beban. IKN mungkin akan tetap berdiri, tapi apakah ia hidup? Ataukah hanya menjadi momen diam tentang bagaimana ambisi bisa lebih besar dari realitas? Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.